Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Udah makan anak ibu semuanya? Udah. Baiklah, kalau udah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mimpin doa hari ini? Fajar, tolong pimpin doa hari ini. Siap bro. Hormat bro. Tiga bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu yang telah memimpin doa hari ini. Semoga dengan dipimpinnya doa hari ini, pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan Lancar. Baiklah, ibu akan mengabsen anak ibu. Siapa anak ibu yang tidak hadir hari ini? Ada sama aku. Hadir semuanya, alhamdulillah. Anak ibu rajin-rajin ke sekolah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang ingat pembelajaran kita kemarin anak ibu? Apa Fajar? Makanan-makanan yang halal. Apa saja makanan yang halal itu anak ibu? Minuman panas. Oh, makanan yang halal itu adalah makanan yang telah tidak dilarang oleh Allah untuk kita makan. Baiklah anak ibu, pembelajaran kita hari ini kebalikan dari pembelajaran hari kemarin, itu tentang apa pelajaran kita hari ini anak-anak ibu? Makanan haram. Makanan yang haram. Tujuan dari pembelajaran kita ini adalah semoga anak setelah mempelajari makanan haram, anak ibu mengetahui apa saja makanan yang haram yang dilarang oleh Allah. Baiklah anak ibu, di sini ada buku. Baiklah anak ibu, coba anak ibu amati gambar pada halaman 12. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu anak ibu? Coba Fajar, gambar pertama itu gambar apa Fajar? Ayam goreng. Ayam Coklat. Bagi-bagi. Ya betul anak ibu. Ada ayam goreng, ada coklat dan daging babi. Dengan pembelajaran ini, dengan gambar ini, anak ibu mengetahui apa saja makanan yang haram di gambar tersebut. Apa saja makanan yang haram di sini anak ibu? Babi. Mengapa babi anak ibu? Karena haram, dilarang oleh Allah. Baik anak ibu, coba anak ibu baca nomor 1 arti makanan haram. Siapa yang bisa? Coba Fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan yang baik. Sebaiknya manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syarat Islam sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu, terima kasih kepada Fajar. Sebelum kita masuk tentang pengertiannya, pembelajaran kita ini yaitu tentang pertama pengertian makanan Haram. Selanjutnya yaitu ayat tentang makanan haram. Yang ketiga yaitu contoh binatang yang haram dimakan. Baiklah ibu, materi kita ada 3, yaitu pertama pengertian makanan haram, ayat makanan haram, dan contoh binatang yang haram dimakan. Baiklah ibu, jadi pengertian makanan haram itu makanan yang dilarang dikonsumsi
menurut syariat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan makanan yang dilarang Allah, seperti makanan yang haram. Balan Ibu, coba baca lagi apa itu pengertian makanan haram, Ibu? Siapa yang tahu pengertian makanan haram? Itu pada halaman 12. Ya, makanan haram itu makanan yang dilarang dikonsumsi oleh menurut syariat Islam. Tolong perhatikan anak Ibu. Ya, di sini pengertian dari coba perhatian Ibu. Karena Ibu, apa pengertian makanan yang haram Ibu? Coba baca Ibu, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Coba ulang lagi kembali, coba Fajar ulang lagi. Makanan haram adalah dilarang dikonsumsi menurut Syariat Islam. Jadi makanan yang haram di sini adalah makanan yang dilarang oleh Allah untuk kita makan. Yang dibolehkan oleh Allah itu makanan yang halal dan baik saja. Di sini ada ayat tentang makanan yang haram. Coba dengarkan ya Ibu. Perhatikan Ibu membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Jadi di sini Allah sudah menghalalkan bagi mereka makanan yang baik saja dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Ya, anak Ibu, coba ulang lagi kembali ya. Coba dengarkan ya. Itu surat Al-A'raf ayat 57 itu wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Coba anak Ibu ulangi lagi, kita bersama-sama menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fajar kembali ke belakangnya. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang artinya coba baca Fajar. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Jadi kesimpulan dari ayat ini, Allah telah menghalalkan bagi kita makanan yang baik-baik saja. Jadi kita harus memakan apa-apa saja yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala dan menghindari makanan yang haram yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makanan haram, maka Allah sangat benci kepada kita. Pintar anak ibu semuanya. Ada halaman 13 surat Al-Maidah ayat 3. Coba anak ibu dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas alaihikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma'u illa li ghairillah wal munqani watu wal muqzatu wal mutarradiyatu wa nazihatu wa ma aqalas sabu ila ma zakaitum wa ma zubiha alaihi nusibi wa anta
disembelih atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasi dengan anak panah. Al-Maidah ayat 3. Jadi di sini anak ibu, kita tidak boleh makanan seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mengerti anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Di sini ibu memerintahkan ibu tolong hafal ayat surat Al-A'raf 157 dan Al-Maidah 3 di rumah ya anak ibu. Besok ibu akan bertagih hafalan anak ibu ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pembelajaran tentang binatang yang haram dimakan. Apa saja yang anak ibu ketahui makanan yang haram itu? Apalagi babi, binatang anak ibu, binatang yang tidak bisa dimakan itu babi karena zatnya tidak baik. Itu ibu akan menjelaskan kedua macam-macam makanan yang haram. Makanan yang diharamkan agama, yaitu makanan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk melarangnya berarti itu halal. Jadi anak ibu, kalau tidak ada di Al-Quran dan hadis, maka makanan situ halal untuk dimakan. Pintar anak ibu. Jadi makanan yang halal di sini, makanan yang haram di sini pertama haram aini, kedua haram sababi, baiklah anak ibu, di sini macam-macam makanan haram sekali besarnya ada dua macam, yaitu makanan haram haini dan haram sababi. Tolong anak ibu perhatikan sampai dulu yang lagi. Coba Rehan baca halaman 13. Fajar. Coba baca nomor 13 sama ibu. Dan apa Rehan? Ya. Coba baca. Nagtalo ka dulu. Coba baca Rehan. Haram yang makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu haram maksudnya hukum dari makanan itu sendiri, memakan sudah harus ditinggalkan dari sifat benda yang seperti dengan babi, dari dan banyakkah. Sudah nah ibu? Betul. Makasih Rehan yang telah membacakan itu haram aini. Coba perhatikan ya. Makanan haram ini yaitu hukum asal dari makanan itu sendiri. Memang sudah dia haram ditinjau dari sifat bendanya seperti. Coba perhatikan anak ibu. Coba duduk. Betul yang katakan Rehan, itu haram haini yaitu hukum asal dari makanan itu sendiri. Memang sudah diharam ditinjau dari sifat bendanya seperti, dengarkan anak ibu Afif, seperti benda daging babi, darah, bangkai. Selanjutnya siapa yang ibu bisa membacakannya lagi? Yang B, poin B. Coba Afif membaca yang B, poin B. Haram sababi, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal.
Akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab menjadikan haramnya makanan tersebut. Seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Haram sebabi dapat juga ditinjau dari hasil usaha tidak dihalalkan oleh seperti agama. 1. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dihalil, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. 2. Makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan menang judi, dan lain. 3. Makanan hasil haram dari penjualan makanan seperti menjual daging babi kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan, uang tersebut haram. Sudah Hafir? Makasih Hafir. Jadi haram sababi di sini yaitu hukum asal makan itu sendiri adalah halal. Pertamanya halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab menjadi haram makan tersebut. Seperti ini kan anak ibu ya, daging sapi itu haram atau halal anak ibu? Haram. Daging sapi Halal. Halal. Utamanya halal digoreng anak ibu, tetapi minyak yang digunakan itu berasal dari minyak babi, maka goreng sapi itu menjadi Haram. Jadi tidak boleh dimakan dan dikonsumsi. Pintar anak ibu semuanya. Jadi haram sababi ditinjau ada 4. Makanan haram diperoleh usaha yang cara alim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok merupakan makanan yang haram. Apabila anak ibu contoh api mencuri, maka uang yang dicurinya itu haram untuk dimakan. Yang kedua, makanan haram diperoleh dari hasil judi. Jadi kalau anak ibu suka main judi, hasil uang itu hasil yang kita makan itu, uang yang kita makan itu menjadi haram. Yang ketiga, hasil haram penjualan makan haram seperti menjual daging babi kemudian uangnya digunakan membeli makanan. Yang keempat, hasil haram dari uang riba, yaitu mengandalkan uang hasil pengandaan hukum haram. Selanjutnya anak ibu, coba anak ibu buka halaman 15. Siapa yang bisa membacakannya? Menjauhi makanan yang haram. Coba siapa yang bisa membacakannya? Coba anak ibu baca halaman 15. Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram agar dapat menghindari makanan yang diharamkan. Hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makan yang diharamkan. Sudah anak ibu, makasih anak ibu. Pintar anak ibu. Jadi menghindari makan yang diharamkan, hendaknya kita menanamkan dalam diri sikap kita tidak boleh memakan yang haram. Kedua, hendaknya betul mengetahui apa saja makanan yang haram. Selanjutnya ibu akan membacakan hikmah yang terkandung dalam makanan yang haram. Pertama, minuman yang memabukkan diharamkan karena dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun. Yang B, diharamkan babi karena di dalamnya mengandung cacing pita dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak pencernaan. Jadi anak ibu, itulah sebabnya babi itu tidak boleh dimakan karena mengandung cacing pita. Cacing pita ini bisa merusak lambung manusia dan alat pencernaan manusia. Selanjutnya itu diharamkan bangkai karena bangkai tersebut mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni memasuki tubuh anak ibu. Selanjutnya makanan menjijikan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita. Jadi anak ibu, mengapa Allah sudah mengaturkan semuanya, mengapa makanan ini haram untuk dimakan karena Allah mengetahui zat yang ada pada makanan tersebut. Jadi anak ibu, kita harus menghindari makanan-makanan haram sehingga
tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari zat yang tidak baik. Baiklah anak ibu. Baiklah anak ibu. Ibu akan membagi anak ibu dua kelompok. 1, 2, 3. Kelompok 1, 1, 2, kelompok 2 ya. Tolong anak ibu, apa-apa saja makanan yang haram. Tolong yang haram dimakan kelompok anak ibu. Kelompok 1, kelompok 2 ya anak ibu. Coba anak ibu tuliskan apa saja makanan yang haram. Kelompok 1 udah siap? Tolong tuliskan di depan. Siapa yang bisa? Kelompok 1. Apa saja makanan yang haram itu? Coba makanan haram apa saja? Daging babi. Coba tulis Fajar. Apa Fajar? Apalagi Fajar? Babi, ular. Buaya. Yang Buku ini Fajar. ayam haram. Babi. Haram ayam babi makan aja. Tutu. Minuman yang bisa memabuk, membuat mabukkan, membuat mabuk. Duduk anak ibu, tolong duduk sebalik. Udah Fajar? Ya, coba anak ibu perhatikan. Kelompok 1 mengatakan makanan yang haram ini babi. Betul tidak anak ibu? Daging babi. Betul. Nah, kedua yaitu minuman yang bisa memabukkan. Selanjutnya kelompok 2 siapa yang bisa? Coba kelompok 2 anak ibu. Ular. Buaya. Tolong anak ibu. Buaya haram. Buaya haram ya Bang. Buaya haram. Iya. Makanan yang Buaya. Ular. dan kedua Coklat haram. Halal bisa dimakan. Enggak bisa dimakan. Enggak bisa. Aku bisa. Mungkin lah. Apa bisa dimakan? Kadang saya. Baladang yuk. nah, pintar. Siapa duduk anak ibu? Tolong berdiri anak ibu. Tolong. Duduk. Tolong rapikan tempat duduknya lagi. Tolong rapikan. Coba anak ibu dengarkan. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Siapa lagi? Kelompok 2. Coba anak ibu pertama minuman yang memabukkan apakah itu makanan haram? Iya anak ibu? Iya betul. Pintar. Yang kedua makanan yang menjijikkan. Pintar anak ibu semuanya. Betul yang ibu katakan makanan yang haram di sini sama babi. Kedua minuman yang membuat mabuk. Yang ketiga memabukkan. Yang keempat menjijikkan.
Nah, jadi anak ibu, kita harus memakan makanan yang halal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memakan makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan makanan yang haram. Kita disuruh untuk memakan yang halal-halal saja. Benar ibu. Di sini ada akibat dari memakan makanan yang haram. Di sini pertama, makanan yang haram akan merusak kesehatan. Kedua, tidak dikabulkan doanya. Apabila kita memakan makanan yang haram, maka doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa merusak amal-amal soleh. Dan keempat, merasa hina dan rendah. Kelima, menyebabkan keturunan buruk. Jadi anak ibu, jadi kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Nah anak ibu, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Fajar, apa-apa saja yang anak ibu bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Coba Rehan, simpulkan. Apa itu pengertian makan haram? Coba apa aja simpulkan. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi pintar anak ibu, makasih telah menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, makanan haram adalah makanan yang tidak boleh kita makan. Makanan haram seperti daging babi, minuman yang bisa memabukkan, hewan yang menjijikkan. Jadi anak ibu, sampai sinilah pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugas anak ibu yang hafalan anak ibu ya. Besok ibu menyetelkan suratnya ya anak ibu. Sampai sinilah ibu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.